Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Juni 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 10 Juni 2025, pekan biasa ke-10. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, Yesus berbicara langsung dan penuh keyakinan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kata-kata ini bukan suatu perintah, melainkan pernyataan identitas. Sebagai murid-murid Kristus, kita bukan sekedar disuruh menjadi garam atau terang, tetapi kita adalah terang dan garam itu. Kita sudah disebut sebagai garam dan terang itu. Artinya apa? Hidup kita memiliki dampak yang nyata bagi dunia ini. Para sahabat, di zaman Yesus, garam adalah barang yang berharga. Garam digunakan untuk memberikan rasa pada makanan dan juga untuk mengawetkan bahan makanan agar tidak cepat membusuk. Dalam arti rohani, menjadi garam berarti pertama-tama tentu saja memberi rasa pada hidup ini. Kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus seharusnya membuat lingkungan menjadi lebih berasa, lebih penuh kasih, lebih ada kejujuran dan pengharapan. Misalnya seorang karyawan yang jujur, yang tidak ikut-ikutan korupsi kecil-kecilan di kantornya. Ya, mungkin dia diejek, dianggap aneh, tidak mengikuti dunia. Tetapi kehadirannya dan sikapnya itu memberi rasa keadilan dan kejujuran yang mengingatkan orang pada suara hati mereka. Atau misalnya seorang ibu rumah tangga yang tetap sabar dan penuh kasih mendidik anak-anaknya, walaupun lelah dan tidak pernah dipuji. Kasih adalah rasa kehidupan di tengah dunia yang makin dingin, makin kacau, makin tergesa-gesa, dan kurang hening ini. Kedua, fungsi garam mencegah kebusukan. Dunia kita bisa cepat membusuk karena egoisme, karena kebencian, dan ketidakpedulian. Garam memang tidak banyak, tetapi punya kekuatan menahan proses pembusukan itu. Misalnya seorang remaja yang berani menolak ikut perundungan atau bullying di sekolah atau di grup-grup media sosial, bahkan berani membela temannya yang dilecehkan. Ini adalah garam yang menyelamatkan martabat sesama. Maka Yesus memperingatkan kita, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya,
kita bisa kehilangan pengaruh jika kita kehilangan integritas dan semangat kasih itu. Kita tetap bisa hadir secara sosial, tetapi tidak lagi memberikan perubahan apa-apa. Lalu menjadi terang, itu berarti apa? Ya, bersinar di tengah kegelapan. Terang tidak diciptakan untuk disembunyikan. Terang selalu mencari ruang untuk bersinar. Dalam budaya Yahudi, kota yang terletak di atas gunung akan tampak dari jauh, terutama pada saat malam hari karena lampu-lampunya. Demikianlah hidup orang beriman, dilihat bukan untuk pamer, tetapi untuk memberi arah dan harapan. Terang berarti hidup yang konsisten dan bersaksi. Misalnya seorang guru yang tidak hanya mengajar dengan ilmunya, tetapi juga dengan keteladanan hidup. Ia menjadi terang bagi siswa, bukan karena sekedar kata-katanya, tetapi karena kebaikan dan integritasnya. Terang berarti membagikan cahaya harapan kepada mereka yang putus asa. Misalnya seorang perawat yang melayani pasien dengan senyum, dengan kelembutan, meski situasi amat gawat. Ia adalah terang kecil yang menenangkan hati orang lain, hati pasiennya itu. Terang tidak selalu menyilaukan, tetapi menuntun di kegelapan. Kadang hanya perlu dengan senyum, perhatian-perhatian kecil, ataupun mendengarkan dengan sabar. Ini sungguh bisa menjadi terang bagi sesama. Namun, kita pun bisa tergoda untuk menyembunyikan terang kita karena mungkin takut, minder, atau merasa tidak layak. Padahal Yesus menghendaki agar terang itu dinyalakan di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Maka para sahabat terkasih, jangan biarkan terang itu padam karena mungkin trauma-trauma masa lalu, karena dosa atau rasa rendah hati dan sebagainya. Ya, Yesus menutup perikop ini dengan mengatakan amat indah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Maka tujuan akhir dari garam dan terang bukanlah agar kita dipuji, tetapi agar Allah dimuliakan. Nah, kebaikan kita haruslah menjadi jendela, bukan cermin. Bukan untuk memantulkan nama kita, untuk kemuliaan kita, tetapi untuk memperlihatkan wajah kasih Allah. Itulah panggilan hidup sebagai murid-murid Yesus di dunia ini. Selamat menjadi garam dan menjadi terang dunia. Anda adalah garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Juni 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Thank you.